Menurutku semua mahasiswa bisa jadi mapres. Karena menurutku mapres itu bukan hal yang utama menurutku, tapi pengabdian di belakangnya. Jadi menurutku titel mapres itu adalah bonus saja. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini kita akan berbincang dengan seorang mahasiswa berprestasi satu Universitas Hasanuddin tahun 2026. Sobat Unhas TV pasti tahu ya, kalau menjadi mahasiswa berprestasi itu bukanlah hal yang mudah, butuh konsistensi, strategi, dan juga perjuangan yang begitu panjang. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengulas perjalanan mahasiswa tersebut. Langsung saja kita sapa, ada Andi Farina Aura Aulia Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Aura ya. Betul sekali ya. Gimana kabarnya hari ini Kak Aura? Alhamdulillah baik-baik banget. Baik, sehat ya? Sehat. Oke, jadi Mapres 1 Unhas tahun 2026 ini berhasil diraih oleh mahasiswa ilmu hukum. Benar. Ya. Oke, tapi sebelum kita ngobrol banyak terkait dengan banyaknya prestasi yang sudah Kak Aura raih ya, terutama terkait dengan kita juga akan bincang terkait dengan selempang yang dipakai Kak Aura hari ini. Kita ngobrol dulu nih soal latar belakang pendidikan kamu di Unhas, ilmu hukum. Kenapa tertarik jadi mahasiswa ilmu hukum di kampus Unhas nih Kak Aura? Aduh, sebenarnya dari kecil nih kan Tak itu suka banget nonton berita. Akhirnya anak perempuannya ini yang masih umur 5 tahun ikutan nonton. Sejak saat itu sih mulai tertarik dengan bidang politik hukum. Jadi akhirnya pas kuliah ya udah deh kita ambil ilmu hukum begitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari aku. Oh oke. Jadi memang dari kamu ya. Berarti ya kalau Ota ya Sobat Unhas TV, Ota itu buat ayah. Ayah. Iya, jadi suka nonton berita, kemudian kamu yang waktu kecil itu nggak tahu apa-apa ya, tapi tumbuh, kemudian ada ketertarikan yang tumbuh juga dalam diri itu. Ilmu hukum tuh pilihan keberapa kamu dan kenapa kampus Unhas nih Kak? Ilmu hukum tuh adalah pilihan pertama. Karena kenapa kampus Unhas? Karena ya seperti yang kita tahu bersama, Unhas itu salah satu top 10 PTN ya, yang paling bagus di luar di luar Pulau Jawa. Dan otomatis kayak orang tua ya sebagai anak perempuan pertama, kayaknya kurang ikhlas anaknya merantau. Betul. Jadi ya udah kita kayak oke, minimal harus Unhas. Jadi makanya ambil ilmu hukum Unhas karena anaknya ilmu hukum harga mati gitu. Tapi kalau kamu dapat kesempatan merantau, kamu bakal pergi atau enggak? Bakal sih, tapi kayaknya mungkin pas lulus aja ya. Mungkin kan udah lebih dewasa, udah lebih besar dibandingkan pas kita mau kuliah. Pilihan kedua kamu saat itu apa? Pilihan kedua pas itu manajemen. Oh, kenapa manajemen? Alasannya karena Bunda gini, ceritanya tuh sebenarnya agak cukup unik. Karena kan aku ini yang hukum atau enggak sama sekali. Oke. Nah, tapi kan pilihan kedua ini bingung nih mau naruh apa. Tapi dari aku dan orang tua mau Unhas saja. Jadi kayak Bunda yang pilihin, ya udah manajemen aja. Terus aku bilang, oke, nggak apa-apa, kita manajemen aja. Tapi alhamdulillah bersyukurnya lulusnya di Unhas. Intinya Unhas ya Kak pada saat itu? Intinya Unhas. Oke. Ilmu hukum harga mati ini bagaimana nih kamu menjalani proses perkuliahan, apalagi sekarang udah semester 6 ya. Ekspektasi dan realita kamu sebagai mahasiswa hukum Unhas itu seperti apa Kak? Sebenarnya ekspektasinya cukup sampai sih sebenarnya. Karena kan harapan aku kuliah di Unhas itu yaitu ada bukan sekedar tempat untuk sekolah yang bagus, tapi wadah untuk berkembang yang cukup mumpuni. Maksudnya wadah yang berkembang cukup mumpuni, supportnya tuh bukan kita yang usaha sendiri gitu, tapi disokong sama kampus, disokong sama lingkungan yang mendukung, which is itu yang aku dapat. Apalagi aku tuh tertariknya bidangnya hukum internasional. Nah, untungnya di Unhas tuh ada nih departemen hukum internasional dan yang kayak dihuni sama orang-orang yang sangat capable, kayak orang-orang yang punya ilmu yang sangat mumpuni untuk bisa mengajar dan bisa berbagi dari dosen bahkan sampai senior. Jadi ya cukup memenuhi ekspektasiku. Oke, memenuhi ekspektasi kamu ya di berkuliah di Unhas, apalagi sangat suportif juga ya lingkungan, mulai dari teman-teman kamu yang mahasiswa, dosen-dosen kamu, dan juga mungkin para
pekerja di sini juga ya, mendukung Iya. mimpi-mimpi kamu. Kalau ilmu hukum tuh mungkin boleh digambarin ya. Mungkin ada Sobat Unhas TV yang kemudian masih SMA juga tertarik ingin belajar hukum. Penggambaran hukum sederhana yang kamu pelajari kurang lebih 6 semester tuh seperti apa, Kak Aura? Sederhana adalah tidak ada sama sekali sektor di kehidupan yang tidak diatur oleh hukum. Oke. Jadi ketika kamu masuk hukum, kamu bebas untuk mengambil materi spesifik apapun, mau lingkungan karena ada hukum lingkungan, Iya. mau laut karena ada hukum laut, mau kesehatan karena ada hukum kesehatan. Jadi aku bilang di mana-mana pasti kamu akan dapat anak hukum. Jadi seluas itu sebenarnya. Iya, karena segala sektor kehidupan juga diatur oleh Peraturan. hukum. Betul. Oke, aku dengar kamu tuh anak IPA nih sebenarnya. Iya. Iya. Kenapa nggak ngambil IPS pada saat itu kalau kita lihat, apalagi pendidikan? Sudah tertarik. Lebih ke arah ikut apa yang dibilang sama bunda. Begini-begini walaupun hukum harga mati itu tetap nurut sama orang tua ya. Karena kita nggak mau belajar tanpa ridho orang tua. Iya. Jadi ya udah karena bunda bilang, oh ambil IPA aja setidaknya supaya bisa lebih belajar. I don't know kenapa bunda bilang begitu. Tapi ya udah karena bunda bilang begitu kita ikutin. Tapi pada akhirnya tetap ya ilmu hukum. Tetap satu hukum. Aku dengar-dengar kamu juga tuh sering banget ikut kompetisi debat ya sebagai mahasiswa hukum. Kenapa nih tertarik untuk mengembangkan skill dalam debat itu? Karena ini tuh sebenarnya dari SMA. Karena aku kan ke sekolahnya ya itu tadi IPA. Nah, di saat bersamaan sebenarnya yang bunda itu atau orang tua aku tuh kurang setuju nih anaknya masuk ilmu hukum. Karena ya stigma untuk hukum tuh bagaimana sih di Indonesia kurang baik gitulah istilahnya, apalagi untuk orang tua khawatir dengan anaknya. Jadi bagiku dengan aku masuk debat, aku mulai berprestasi di debat itu bukti kalau misalnya kita sambungin ilmu hukum sama debat itu sebenarnya cukup nyambung banget. Cukup relevan. Ya cukup relevan karena kan kayak bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana Betul. kita menggali informasi berbasis data dan melihat apa yang terjadi di dunia itu tuh cukup dikenalkan sejak debat. Makanya ketika aku SMA dan berhasil setidaknya untuk memberikan aku memang passion di sini. Akhirnya inilah yang bisa membuat aku mau untuk terus melanjutkan sampai kuliah karena kayak udah nyemplung, mending kita Udah gas. basah. Mending kita gas sampai po begitu. Dan kamu memang udah notice bakat kamu ada di debating itu ya. Oke, kamu juga terpilih nih menjadi Presiden Hasanuddin English Debating Society di tahun 2025. Jadi selain debat, kamu juga memilih menjadi pemimpin dalam yang menaungi orang-orang jago debat juga nih. Amin. Gimana kamu? Kenapa tertarik untuk menjadi pemimpin ini pada saat itu? Sebenarnya tertarik itu aku bilangnya karena dari SMA aku pernah juga jadi ketua umum di klub kesastraan gitu. Iya. Jadi pas kuliah itu aku merasa ada hal yang bisa aku lakukan dan bisa aku ketika aku menjadi pemimpin bukan karena aku ingin menjadi nomor 1 di organisasi, tapi aku merasa ada yang bisa aku kembalikan kepada organisasi itu. Ketika aku masuk HATS, aku merasa banyak ilmu-ilmu debat yang aku dapat dari HATS dan caraku untuk giving back to the communities itu adalah dengan menjadi pemimpin mereka, which itu bisa bantu entah aku mulai himpun anak-anak yang bukan hanya jago berdebat tapi jago organisasi, membuat setidaknya tempat yang nyaman, setidaknya membagi ilmuku kembali. Itu tuh caraku adalah yaitu dengan yang aku passion dan yang aku bisa itu dengan menjadi pemimpin, kurang lebih begitu keren sih. Banget ya Kak. Tantangan yang kamu hadapi selama memimpin HATS ini seperti apa Kak? Aku bilang tantangannya karena HATS tuh membernya banyak banget. Iya. Dan puluhan, 70-an ya? Iya, banyak banget. Jadi kayak yang susah itu adalah karena dia kan UKM Unif ya Kak. Jadi kayak beda nih setiap orang, tiap fakultas beda jadwalnya, beda tipe-tipe orangnya, kumpulin orangnya. Menurutku yaitu tantangan terbesarnya adalah ketika mereka berasal dari budaya yang berbeda setiap fakultas, perlu kita menyesuaikan dan bagaimana
seorang pemimpin bisa fit in masing-masing anggotanya. Itu sih tantangan terbesar menurutku. Tantangan terbesar ya, menyesuaikan dengan berbagai macam anggota yang ada. Iya, karena pasti beda-beda juga cara nge-treat mereka ya. Betul. Oke, luar biasa sekali ya bagaimana kemudian ketertarikan kamu dalam hukum, debat, dan kemudian memimpin UKM debat juga ini ya, head study itu ya. Oke, sekarang aku mau ngobrolin terkait dengan selempang yang kamu pakai dan prestasi yang baru-baru ini kamu raih, menjadi mahasiswa berprestasi 1 tingkat Universitas Hasanuddin 2026. Itu keren banget karena mengingat lawan-lawan kamu tuh juga pada jago-jago banget. Benar, apalagi kamu Mapres 1 tingkat Univ, Mapres 1 tingkat Mapres 1 tingkat Fakultas Hukum ya. Dan ternyata di tahun sebelumnya, di tahun 2025 kamu juga Mapres 1 kategori Pratama ya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Konsisten ya menjaga gelar Mapres itu ya. Oke, apa nih bisa diceritakan bagaimana kemudian kamu bisa mencapai titik ini? Sebenarnya Mapres itu bukan salah satu dari bucket listku ketika kuliah. Karena aku merasa orang-orang Mapres itu sangat bagaikan bintang banget untukku. Susah banget untuk diraih dan hanya diisi oleh orang yang cerdas. Dan yang kayak aku merasa cukup saja dengan berada di balik layar. Tapi alasanku untuk ikut kompetisi Mapres itu justru bukan karena sebenarnya ada ini ingin, tapi karena nggak pede-pede banget. Cuman aku akan bilang karena di chat sama dosen. Salah dosenku ini dosen pembinaku di HATS dan yang sering lihat aku juga lomba. Dari tahun lalu beliau tuh selalu mastiin bilang ikut ya Pilmapres. Tahun ini pun ikut ya Pilmapres. Jadi satu alasannya ya udah kita ikut. Nggak ada salahnya untuk mengiyakan dosen, apalagi kan untuk hal-hal yang baik. Kesempatan yang baik. Tapi ya itu akhirnya nggak pede-pede banget sebenarnya ngikutnya. Yang penting kayak ya udah aku udah ikut, udah daftar, udah gitu aja. Oke, jadi memang ada kesempatan digas aja ya. Digas aja, benar sih. Nah, menurut Kak Aura sendiri apa sih yang membedakan kamu dengan kandidat lainnya saat pemilihan Pilmapres yang baru-baru dilaksanakan ini? Aduh, aku nggak begitu notice ya apa bedanya, karena menurutku ketika kita sudah di 8 besar itu berarti itu adalah orang-orang dengan kualitas yang sangat baik. Bahkan lebih memungkinkan bagiku waktu itu, memungkinkan aku berada di urutan 8 dari batas 1 dibanding 8. Karena aku merasa mereka sangat-sangat keren, mereka sangat-sangat baik dan berwibawa, kayak Mapres-able banget semua orang di situ. 8 besar itu Mapres-able banget. Tapi mungkin I don't know apa ya yang buat aku stand out, mungkin lebih ke arah karena aku tipikal yang pede mungkin dengan apa yang aku bawa. Ketika aku bawa gagasan kreatif, ketika aku menjelaskan tentang diriku, aku coba menjelaskan seolah-olah aku tahu apa yang aku mau dan aku tahu apa yang aku bawa. Bahkan di wawancara bahasa Inggris, menurutku mungkin karena aku cukup pede untuk menjelaskan apa sih yang menjadi standku. Aku rasa itu sih, sama mungkin aku nggak terlalu coba untuk mendominasi karena kan awalnya ikut karena cuman ditanya dosennya, jadi ya kayak ya udah aku dateng nggak mau untuk berambisi, jadi kayak effort tapi nggak effort dar effort gitu. Oke, yang aku notice nih dari Kak Aura, kamu tuh nggak pede karena lawan kamu jago-jago, tapi yang membuat kamu stand out dari yang lain adalah kamu pede dengan apa yang kamu bawa. Kamu pede dengan siapa diri kamu, itu yang mungkin menjadi nilai plus tersendiri ya buat Kak Aura sehingga bisa menjadi Mapres. Nah, kamu kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau kamu kan juga Mapres 1 kategori Pratama di tahun 2025 untuk Fakultas Hukum nih. Kemudian melejit banget nih jadi Mapres 1 tingkat universitas. Menurut kamu apa nih yang berbeda Aura 2026 nih sama 2025 pada saat Pilmapres itu? Aura 2025 dan 2026 mungkin lebih ke arah waktunya lebih banyak. Lebih banyak yang mana nih? Lebih banyak 2026, karena 2025 tuh aku aktif juga ikut lomba misalnya, ikut pengabdian misalnya, coba berbagai macam hal. Tapi 2025 mungkin aku bilang lebih banyak jatah gagalnya. Jadi capaian unggulanku tuh nggak setinggi itu. Nah 2026 itu baru mulai ada yang menang dikit, walaupun tetap aja ya banyak gagalnya. Cuman kayak setidaknya bisalah menunjang nilaiku di Pilmapres. Kurang lebih gitu sih bedanya. Artinya kamu lebih banyak belajar ya dari pengalaman, makanya bisa bawa kamu setinggi apa yang udah kamu capai hari ini. Oke, menurut Kak Aura nih ya,
apalagi kata tadi mengingat bahwa sebenarnya nggak masuk list kamu nih buat jadi Mapres di Unhas ya. Dan bermula dari dosen kamu yang ngajak kamu buat join kompetisi ini. Apakah bagaimana pendapat kamu terkait dengan bagaimana apakah semua mahasiswa bisa juga jadi Mapres atau gimana? Menurutku semua mahasiswa bisa jadi Mapres. Karena menurutku Mapres itu bukan hal yang utama menurutku, tapi pengabdian di belakangnya. Tapi apa yang coba kamu raih di belakangnya. Jadi menurutku titel Mapres itu adalah bonus saja. Jadi semua orang tuh sebenarnya bisa ketika mereka mau, dan yang paling penting punya resilience. Artinya kayak ketika mereka gagal, mereka mau coba. Mungkin kalau aku gagal, mungkin aku masuk ya ke tahap tingkat universitas tahun lalu. Tapi aku nggak lolos 8 besar. 8 besarnya. Kalau misalnya mungkin aku nggak cukup resilience, aku bisa aja menolak dosenku untuk bilang, kayaknya nggak deh, Mem. Karena kan tahun lalu sudah gagal, Mem. Malu kalau misalnya daftar jadi juara satu fakultas, tapi 8 besar pun nggak masuk. Kan malunya double. Jadi kayak mungkin itu aja sih, kayak kemungkinan gagal yang harus kamu terima dan kamu telan untuk tetap bertahan. Itu sih. Jadi sebenarnya semua mahasiswa punya kesempatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi ya. Apalagi mahasiswa berprestasi ini seperti yang Kak Aura sampaikan adalah bonus ya, bonus gelar juga ya Kak Aura. Kalau kamu sendiri bagaimana sih sebenarnya memaknai mahasiswa berprestasi itu? Aku memaknainya sebagai, aku nggak mau bilang itu beban, tapi aku mau bilang itu sebagai bentuk harapan. Harapannya bukan kepada aku yang terbaik di Universitas Hasanuddin. Aku rasa banyak yang lebih baik dariku. Tapi lebih ke arah ketika harapan itu ada pada diriku, berarti setidaknya ada hal yang harus bisa aku buktikan. Ketika aku dianggap bisa percaya dengan diriku di tingkat universitas, berarti di tingkat selanjutnya aku harus bisa lebih percaya dengan diriku. Itu artinya aku berharap diriku ini menjadi contoh bahwa walaupun kamu gagal, walaupun ada kemungkinan gagal ke depannya, tetap dicoba saja. Itu sih lebih kurang bagiku. Oke. Apalagi setelah terpilih menjadi Mapres 1 Unhas, kedepannya akan mewakili Unhas juga ya. Untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana persiapan kamu dan apa nih yang kamu rasain buat maju ke tahap selanjutnya? Jujur tuh gak nafas. Sejujurnya pas hari pengumuman itu kita nggak langsung pulang. Sorenya tuh aku udah ditanya, bilang, oh kita submit berkas ya. Oh langsung hari itu juga? Iya, tapi besoknya kita submit berkas ya. Jadi sehari setelahnya submit berkas. Untungnya ada perpanjangan. Jadi sampai sekarang ini aku masih merevisi lagi inovasiku, capaianku yang lain, dan ya latihan-latihan yang lain sih. Oke, ada satu hal yang lupa saya tanyain nih Kak Aura. Inovasi yang kamu bawain pada saat Pilmapres itu seperti apa? Pilmapres tingkat Univ aja ya? Univ. Oke, karena Pilmapres tingkat wilayah kita keep dulu. Iya, masih dijaga. Masih dijaga rahasianya. Untuk Pilmapres tingkat Univ, aku kan kalau misalnya kita inovasi itu kan harus sesuai ya dengan latar belakang kita. Nah, kebetulan aku sangat concern dengan isu-isu perempuan dan anak. Aku pernah magang di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, dan di situ aku menemukan banyak sekali kasus-kasus grooming. Mungkin teman-teman sering yang viral baru kira-kira ini Aurel yang broken strings. Nah, something like that. Jadi grooming itu kan lebih ke arah bentuk-bentuk manipulasi dari orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur. Nah, di situ tuh di UPTD PPA aku tuh dapet mungkin 2, bahkan dalam 1 bulan nih aku magang di sana. Dan 1 bulan tuh bisa aja 2-3 kasus soal grooming. Ada bentuk manipulasi, entah itu berakhir mereka pacaran atau bahkan menikah. Nah, permasalahannya adalah bagiku hukum di Indonesia sudah sangat mumpuni untuk tindak pidana itu, karena kan grooming maksudnya tindak pidana kekerasan seksual atau perlindungan anak kan. Tapi bentuknya adalah bentuk setelah kejadian. Iya. Jadi jadi gagasanku adalah bentuknya preventif law. Bukan bermaksud aku bikin hukumnya, enggak, tapi lebih ke arah edukasi hukumnya. Karena aku merasa kayak edukasi hukum itu memang sering kalau misalnya grooming itu berbahaya dan lain segala macam, tapi justru yang sering aku lihat adalah ditujukan kepada anak-anak, which is korbannya. Jadi di inovasiku itu bergerak kepada
kalau misalnya edukasinya bukan hanya kepada anak, kepada gurunya, kepada orang dewasanya, kepada orang tuanya, orang-orang di sekitarnya. Jadi bentuknya bystander, orang-orang yang melihat ada potensi grooming, orang-orang yang mengizinkan pernikahan dini, for example, lihat orang pacaran padahal bedanya mungkin 10 tahun, padahal anak-anaknya masih 17 tahun, mereka lah yang akan intervensi melalui forum ini. Kurang lebih begitu sih. Oke, jadi memang luar biasa banget ya bagaimana kemudian inovasi yang kamu bawakan di tingkat UNIF ini. Mungkin juga sebagai salah satu nilai plus juga ya, apalagi isu yang kamu bawakan juga luar biasa sekali. Bukan edukasi kepada anak-anaknya saja, tapi juga kepada lingkungan sekitarnya tentunya. Oke, selanjutnya aku mau bahas terkait, luar biasa banget ya kamu. Aku mau bahas prestasi yang lain lagi nih Sobat Unas TV. Terkait dengan bagaimana kamu menorehkan prestasi di KDMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia, yaitu yang pertama pembicara terbaik Pratama ya, atau setara dengan emas, dan kemudian pembicara terbaik 10 kategori terbuka. Oke, nah boleh dijelasin nih Kak, persiapan kamu bisa mendapatkan 2 sekaligus prestasi ini tuh seperti apa? Sebenarnya tuh bukan dari 2025 justru persiapannya. Aku tuh sudah coba ikut untuk jadi delegasi Unhas, itu dari 2024. Makanya aku bilang kayaknya jatah gagalku itu dari tahun sebelumnya. Jadi sejak semester 2 itu udah aktif di istilahnya persiapan delegasi Unhas. Jadi meskipun aku gagal jadi delegasi, aku tetap ikut latihannya, bantu delegasi. Jadi mungkin karena persiapannya yang sangat panjang, lebih dari setahun sampai 2 tahun, mungkin itu ya alasannya, kayak setidaknya adalah hasilnya. Proses latihan kamu tuh seperti apa? Dalam waktu kurang lebih 1 tahun tuh latihan kamu tuh kayak gimana? Kalau misalnya lagi intensif, udah dekat-dekat lomba itu kita dikasih sheets yang intinya kita harus latihan tiap hari. Entah kamu baca materi, atau baca berita apapun yang terbaru, atau entah kamu latihan sendiri, atau entah kamu riset sendiri, itu tuh semua direkam dan di-record tiap harinya. Kurang lebih begitu. Tapi sisanya kita tuh dibantu sama Unhas karena kan ini lomba Belmawa ya. Iya. Jadi ada akomodasi pelatih yang biasanya tiap minggu 4-5 sesi dalam 1 minggu, dalam 2 hari 1 minggu itu untuk latihan debat gitu sih kurang lebih. Oke, jadi memang prestasi yang kamu torehkan yang tadi itu dalam ajang Belmawa KDMI itu persiapannya tuh nggak sebentar. Ternyata kurang lebih 1 tahun, bahkan mulai dari kamu semester 2 ya. Hampir tiap hari latihan, kemudian memang ada pelatihnya juga ya. Benar-benar. Oke, mungkin ini banyak sekali sebenarnya, apalagi ini adalah salah satu ajang yang paling banyak diminati juga, KDMI. Boleh diceritain nih nggak terkait dengan suasana kompetisi KDMI dari perspektif Kak Aura tuh seperti apa? Justru menurutku seru. Karena selama ini lomba debat itu, kita kan lomba debatnya online ya. Iya. Rata-rata lomba debat itu online, kalaupun offline itu kayak banyak banget uang yang harus keluar. Makanya kayak rata-rata lombanya online. Jadi pas online itu, pas offline ini, pas KDMI, akhirnya tuh kayak melihat orang-orang yang selama ini kita cuma temuin di lomba-lomba Zoom. Orang-orang yang kita temenin latihan tiap malam. Karena kan kalau misalnya kita debat tuh, biasanya latihan itu bukan cuma antara anak Unhas saja, tapi kadang kita cari kenalan di IPB, di Unair, di UB, atau siapapun itu. Akhirnya pas offline tuh justru seru, kayak hai, akhirnya kita ketemu ya. Kayak gitu sih menurutku, itu yang aku suka. Sama lebih ke arah kompetitifnya, karena kan misalnya untuk bikin argumen di debat yang KDM itu cuma 15 menit, dan itu aku paling suka, bukan paling suka sih, paling memorable dan paling suka itu kayak kita bisa sambil lari-lari sambil bicara untuk tulis argumen, karena kita cuma butuh 15 menit. Jadi lari dari ruangan utama ke ruang kelas yang mungkin naik ke lantai 2, pindah gedung, kayak begitu sih yang menurut. Dan waktunya 15 menit ya? 15 menit semuanya. Jadi kayak mau nggak mau kita harus lari sambil bawa ini. Jadi seru ya KDM itu, apalagi bisa kenalan dengan teman-teman yang mungkin hanya dilihat dari Zoom. Udah bisa aku dari Unhas, kamu yang dari ini ya. Kemudian yang paling memorable tadi buat kamu adalah ketika diberikan waktu 15 menit ya buat argumen itu, ternyata kamu nge-explore juga sambil nyatet gitu ya. Iya, bener banget. Tantangan yang kamu hadapi itu seperti apa selama KDMI itu? Selain tantangan yang menurutku persaingan ya, menurutku itu kuat banget. Harapan dari institusi, harapan dari Unhas, harapan dari Unhas itu sendiri.
aku merasa aku akan sangat bersalah kepada Unhas ketika tidak membawa medali padahal sudah sangat disokong pelatihan bahkan akomodasi. Ditambah lagi di tahun lalu tuh medalinya juga banyak, medalinya juga bagus. Kayak mereka sampai ada tekanan sendiri ya. Ada tekanan sendiri kayak nggak boleh nih jatuh ekspektasi, nggak boleh nih berkurang. Jadi kayak itu sih menurutku tantangannya. Tapi justru bagusnya adalah aku jadi pacu diriku untuk biar lebih berusaha lebih keras dan kayak break my limit begitu. Oke, jadi memang tantangannya sendiri selain dari kompetisinya sendiri itu adalah bagaimana kamu memikul harapan universitas ya, karena apalagi Unhas sudah ada sokong banget, apalagi, dan tahun sebelumnya udah banyak perayaan. Iya, jadi beban tersendiri, masa aku pulang nggak bawa ini. Benar. Tapi itu juga ya yang bisa pacu diri. Oke, nah menurut Kak Aura nih ya, aku mau bicara soal debater dulu nih. Apa sih yang membuat debater bisa stand out sebagai best speaker, apalagi kamu juga dapat penghargaan itu? Menurutku stand out sebagai best speaker itu bukan cuma sekedar kamu tahu banyak hal. Itu penting banget. Memang kamu harus tahu detail-detail. Menurutku yang paling susah dari debat adalah itu. Kamu dituntut untuk tahu tentang hubungan internasional, tahu tentang seni, tahu tentang psikologi, tahu tentang sejarah, dan intinya semua sektor di kehidupan. Tapi yang menurutku bisa stand out itu adalah bukan sekedar kita pintar, tapi bagaimana kita deliver sampai itu bagus didengar, bagaimana itu masuk di akal, dan yang kayak bagaimana itu bisa memberikan solusi yang paling bagus. Karena debat itu sebenarnya bukan cuma memberikan argumen, tapi siapa sih yang bisa memberikan manfaat atau memberikan solusi yang lebih bagus. Aku rasa itu sih yang bisa bikin stand out. Memberikan argumen, manfaat, dan juga solusi ya. Oke, jadi memang debater tuh harus tahu banyak hal juga ya. Dan bagaimana kemudian argumen yang mereka bawakan juga bisa memberikan manfaat dan solusi seperti itu ya, Kak. Kamu pernah ngeblank nggak saat debat? Apalagi banyak ya, apalagi kalau misalnya udah latihan tiba-tiba hilang tuh semua yang kamu ingat, kamu pelajari gitu. Kalau ngeblank tuh bukan ngeblank dalam konteks aku lupa apa yang aku pelajari, tapi ngeblank ketika aku dapat emosi yang bukan berada di ranahku atau belum pernah aku pelajari. Jadi itu kayak kesulitan gitu untuk cari ini logikanya gimana ya. Ini yang belum sempat nih. Jadi misalnya debaters tuh kalau misalnya bisa aja, kalau sekarang kan aku nggak apa-apa kayak ini name drop. Kalau misalkan sekarang yang paling sering dibahas kan penutupan sholat hormas. Bisa aja besok ada muncul argumen soal sholat hormas. Jadi ketika kamu late 1 hari itu bisa bikin blank banget. Jadi itu sih kayak masa-masa ketika belum sempat untuk menggali informasi yang bikin aku. Jadi memang harus update juga ya. Harus update dengan berita, bro. Oke, terima kasih ya Kak Aura atas seluruh bagaimana kemudian kamu menceritakan dan berbagi juga sama Sobat Unhas TV prestasi yang sudah kamu raih dan perjuangan-perjuangan di baliknya. Tapi kita penasaran nih, dari semua prestasi dan pengalaman yang udah kamu torehkan, mana nih yang paling berkesan Kak Aura buat kamu? Dari semuanya mungkin paling berkesan, aku bilang yang paling baru itu adalah dana pengabdian. Itu aku dalam tim, jadi kita berhasil lolos untuk dapat pendanaan untuk pengabdian itu dari beasiswa Japfa karena aku awardee-nya. Jadi itu kita kayak dari 60 tim, dari seluruh Indonesia, awardee Japfa sekitar 400 orang, itu kasih masuk proposal untuk pengabdian. Nah, itu pengabdiannya itu aku sasar anak jalanan di Kota Makassar. Dan kita mau melatih kepemimpinannya mereka. Menurutku itu yang paling berkesan bagiku karena sedari aku masuk kuliah, aku tuh tipikal orang yang selalu bilang, aku mau manfaat itu bukan cuman ini sekadar terkesan agak peres ya sebenarnya jujur, cuman kayak aku merasa kayak aku nggak mau cuman dapat kompetisi aja, dapat prestasi aja, makanya aku suka tuh turun mengajar dan mau mengabdi. Jadi itu menurutku berkesan karena akhirnya ada nih wadahku untuk bisa turun begitu sih. Yang baru-baru ya dan abadi terkait dengan melatih kepemimpinan anak-anak jalanan ya Kak. Banyak banget ya ternyata prestasi kamu. Amin. Kita nggak bisa bahas semua di sini ya Sobat Unhas TV, tapi kita penasaran nih metode belajar Kak Aura tuh seperti apa sih? Metode belajar. Jujur aku tuh tipikal yang belajar lewat kompetisi sebenarnya. Sebenarnya kayak misalnya begini, karena aku cukup sibuk, aku ada 2 tipe belajar. Satu, aku adalah tipikal yang belajar langsung di kelas, jadi aku akan perhatikan dosenku karena mungkin aku nggak punya waktu cukup untuk menggali lebih lanjut di luar kelas. Jadi aku perhatikan dengan baik dosenku, catat apapun yang mereka bilang, dan ya setidaknya bisa aku baca nanti. Tapi maksudnya belajar lewat kompetisi, aku ikut
Peradilan Semu Internasional karena aku anak hukum internasional. Jadi di situ kan kita akan banyak menggali dan riset soal hukum. Di situ aku merasa bisa belajar karena kan otomatis kita tuh bukan sekedar belajar menerima apa yang diterima sama dosen kita, tapi kita harus secara aktif untuk mencari tahu. Kurang lebih begitu sih cara aku. Oke, menarik ya. Jadi metode belajarnya itu metode belajar di dalam kelas, mendengarkan apa yang disampaikan dosen dan mencatat apa yang mereka bilang. Kemudian di luar kelas melalui kompetisi tadi itu ya Kak Aura. Oke, luar biasa sekali. Memang tips dari Mapres Unhas ya. Oke, rencana kamu jangka pendek dan jangka panjang tuh bakal seperti apa Kak Aura? Jangka pendek, doakan teman-teman aku bisa lolos Mapres nasional, membawa nama Unhas. Amin. Sampai tahap offline nasional ya Allah. Amin. Itu ya jangka dukung ya. Itu ya mungkin kalau paling pendek. Mungkin tapi jangka pendek selanjutnya paling aku pengen lulus. Habis itu ya udah pengennya kerja, sama aku pengennya itu kembali lagi, aku ingin mencari cara untuk giving back to the society. Karena menurutku aku sangat senang dengan hal-hal seperti memberikan itu. dampak kepada sosial juga ya. Oke, terakhir nih Kak Aura, untuk menutup perbincangan kali ini mungkin boleh disampaikan saran dan harapan kepada generasi muda di luar sana untuk bisa bertumbuh dan juga berprestasi seperti apa yang Kak Aura lakukan. Saran dariku dan harapan dariku adalah pertama-tama teman-teman jangan FOMO. Jadi tolong kejar passionnya, jangan karena temannya ikut A, teman-teman ikut A. Tapi coba gali passionnya teman-teman, lihat apa yang teman-teman akan dapatkan dan bisa berkembang di passionnya. Karena aku rasa cara paling cepat untuk kita bisa menikmati hidup sekaligus bisa berkembang adalah dengan kejar passion kita sendiri. Itu. Oke, jadi jangan FOMO ya, sadari kemampuan diri sendiri ya. Orang lain bisa, kita belum tentu bisa. Betul. Tapi ada yang kita bisa, orang lain nggak bisa. Bener banget. Jadi memang harus disadari potensi diri sendiri itu ya. Terima kasih banyak Kak Aura atas perbincangannya kali ini. Jadi kita belajar bahwa mahasiswa berprestasi itu bukan hanya soal nilai, tapi bagaimana kemudian manfaat yang diberikan kepada lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Betul, ya. sekali, Kak. Terima kasih banyak ya Kak Aura sudah berbagi bersama kami di Unas TV. Sukses ya untuk ajang Mapres ke tingkat selanjutnya. Kita doakan. Kita doakan bisa mengharumkan kembali nama Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak ya Kak Aura. Banyak, Kak. Dan untuk itu Sobat Unas TV, saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.